kelompok 5 yang beranggotakan saya Chelsea Rita Purba. Saya Ebro Rwadi Sidaga. Saya Diva Itamelas Nangsang. Hari ini kami akan pergi ke Museum Negeri. Jadi ikuti perjalanan kami. See you. Oke, kita sekarang masuk ya ke dalam. Ayo, let's go. Jadi kami sudah berada di dalam museum ini yang sering disebut dengan Museum Arca. Museum ini sudah diresmikan pada 19 April tahun 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Dodjot Yusuf. Namun, peletakan koleksi pertama berupa sepasang makara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, pada tahun 1954. Oke teman-teman, di samping saya ini ada perkakas manusia purba. Masa prasejarah adalah masa ketika manusia berada di dalam sebuah kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Meskipun demikian, mereka telah mengenal alat-alat perlengkapan hidup sebagai pemburu, pengumpul makanan, bercocok tanam dan berternak, dan meramu. Adapun contohnya yaitu seperti beliung persegi, gelang batu, manik-manik, artefak perunggu, kulit kerang, tembikar, potter les, tanduk rusa, bandul jala, dan sumatralit. Homo erectus adalah salah satu jenis manusia purba yang hidup di Pulau Jawa sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Homo erectus memiliki ciri-ciri seperti tinggi rata-rata 150 cm, postur tubuh tegap, hidungnya lebar, belum mempunyai dagu tapi rahangnya kuat. Tulang tengkoraknya juga sangat masif dengan tempurung rendah serta tonjolan belakang kepala yang masih nyata. Tonjolan keningnya pun masih tebal, melintang dari pelipis hingga pelipis kanan. Mereka tinggal di sepanjang tepian Sungai Bengawan Solo, di Sangiran, tepatnya di Jawa Tengah. Dan ini ada beberapa replika dari Homo erectus seperti replika fosil Trinil, replika fosil Ngawi, replika fosil Solo. Teman-teman, dan di belakang saya ada dari gajah Sumatera. Sepanjang 55 juta tahun yang lalu terdapat 500 gajah yang dikenal dan hanya 2 spesies yang masih ada, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Spesies gajah Asia dan gajah Afrika mulai berpecah kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Dan perbedaan dari gajah Afrika dan gajah Asia itu dari telinganya. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar daripada gajah Asia. Itu dia beberapa perbedaan dari gajah Asia dan gajah Afrika. Teman-teman, di sini juga ada bukti secara benda, yaitu mesin telex. Mesin ini adalah alat komunikasi
tertulis lewat telepon pada zaman tahun 50 sampai 60-an. Dipergunakan untuk perusahaan, pers, ABRI, dan lain-lainnya. Oke teman-teman, di sini ada juga topeng dari Simalungun yang namanya topeng huda-huda. Topeng ini beranggotakan dari 3 orang. Dan yang pakaian yang kayak gini nih, ini buat yang laki-laki dan yang kebaya buat perempuan. Biasanya yang laki-laki disebut juga dengan topeng dalahi dan yang perempuan disebut juga dengan topeng daboru. Seperti yang kita ketahui, bukti sejarah itu terbagi menjadi 3, yaitu secara lisan, tulisan, dan juga benda. Di sini ada beberapa contoh bukti sejarah secara tulisan, seperti yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada beberapa surat-surat peninggalan zaman dulu dan mesin ketiknya. Dan di sini ada beberapa contoh uang yang memiliki harga 25.000, ada juga yang 55 rupiah dan juga 1.000. Abang saya yang sedang memegang telepon, abang saya ini dulu juga seorang pahlawan ya. Bisa dilihat dari senjata-senjata di tangan dia dan juga telepon yang dipegang dia. Abang saya ini memang suatu pahlawan. Nah, ini ada juga radio Rambo. Kalian tahu kan film Rambo yang tuh gitu. Perkenalkan, nama saya Manuel Stephen Sinaga. Saya akan mewawancarai anak PKL yang bekerja di Museum Negeri ini. Dengan nama siapa, Bang? Oke, perkenalkan, nama saya Irfandi Simanungkalit. Saya anak PKL dari SMK Negeri 1 Sidikalang. Oke, saya akan mewawancarai tentang kira-kira tahu nggak Bang sejarah singkat tentang Museum Negeri ini dan koleksi apa yang pertama sekali berada di museum ini dan siapa yang meletakkan koleksi tersebut. Oke, jadi museum ini diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf. Koleksi pertama yang ada di museum ini adalah Arca Makara yang diletakkan oleh Presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta. Lanjut, kira-kira siapa saja orang penting atau tokoh-tokoh bersejarah yang pernah berkunjung ke tempat ini? Yang saya ketahui adalah Presiden yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Dan contoh barang temuan yang asli di sini, Bang, dan salah satu sejarahnya. Contohnya ada mejan yang ditemukan di Pak Barat, ada lagi pustalak-lak dari Pulau Samosir, ada lagi penghulu balang dari Toba. Dan kenapa museum ini disebut dengan Museum Arca? Oh, jadi mengapa disebut dengan Museum Arca? Karena koleksi yang pertama adalah Arca Makara yang diletakkan di Presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno-Hatta, dan saat itu museum ini disebut dengan Gedung Arca. Namun pada tahun 2000 terjadi otonomi daerah sehingga museum ini diserahkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga museum ini diganti namanya menjadi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Oke. Terima kasih ya, Bang. Oke, sama-sama. Saya Chelsea Duita Purba dari SMA Budi Muri 1 ingin mewawancarai salah satu PKL dari Museum Arca. Sebelum itu boleh tahu namanya siapa, Bang? Nama saya Irwansyah, saya di sini PKL. Saya dari SMK Negeri 7. Bang, boleh bantu jelasin nggak berapa koleksi di Museum Arca ini?
bisa tengok sini. Di sini adalah salah satu koleksi yang ada di Museum Arca. Ini adalah peti mati Batak Toba, namanya abal-abal. Ini terbuat dari kayu asli dan tidak ada satupun paku yang digunakan. Kita bisa lihat untuk membedakan yang mana laki-laki sama perempuan, bisa tengok bagian depannya. Kalau bagian depannya lebih bagus itu biasanya pria, dan ini kalau yang biasa sedikit hiasannya depan biasanya wanitanya. Oke. Di sini kita bisa lihat adalah pakaian perang untuk suku Nias. Nias ini terbuat dari kulit kayu. Ya, kulit kayu, dan ini adalah biasanya pakai untuk orang itu yang di lehernya adalah kalu-kalu atau hiasan untuk perang. Ya, ini tameng gitu. Di sini juga bisa kita lihat adalah senjata dan peralatan perang pada zaman dahulu. Di sini kita kebanyakan di sini adalah peralatan perang suku Nias. Ya, di sini adalah tameng perang. Ini terbuat dari kulit. Ini terbuat dari besi. Ini perisai, ini tombak sama. Oke, di sini kita bisa melihat peralatan berkebun. Orang dulu sudah mengenal yang namanya berkebun. Di sini peralatan yang biasa digunakan mereka. Komunitas yang biasa mereka kebun adalah kelapa, lada, kopi, nanas, dan pisang. Inilah yang biasa mereka gunakan. Ini untuk menaruh hasil panen mereka. Di sini ini berasal dari Nias. Ini digunakan untuk membakar ladang yang sudah pernah dipakai untuk dipersiapkan untuk ladang yang baru gitu. Oke. Di sini ada namanya lusung atau lesung. Inilah proses sebelum padi dimasak, biasanya ditumbuk dulu untuk dipisahkan kulitnya sama berasnya. Ya. Oke. Di sini ada peralatan peternakan. Orang dulu juga sudah mengenal peternakan. Inilah biasa alatnya, ini lonceng. Ini lonceng yang digunakan di di leher sapi. Ini juga untuk tempat telur ayam. Ini lonceng. Ini buat kandang ayam. Kalau boleh nanya Bang, kenapa loncengnya ditaruh di leher sapi? Ini untuk diputar kalau misalkan sapi gerak gitu kan, bergerak dia biar tahu posisinya. Oh, biar nggak hilang ya Bang? Iya. Oke. Ada lagi? Oh, kalau gitu makasih ya Bang. Ya. Atau akan mewawancarai dengan kakak siapa kak? Novriani Alexandri. Bisa jelaskan tentang peti mati ini kak? Nah, di sini terdapat peti dari Nias Selatan. Peti ini biasa dipakai oleh bangsawan ataupun raja. Nah, peti ini biasa diletakkan di pinggir rumah, di samping rumah ataupun di depan rumah. Ada juga yang dikubur, tetapi kepala sananya tidak ikut. Bahwasannya menandakan ada peti mati raja di situ. Udah, itu aja. Iya kak.
Sampai sini perjalanan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Kalau ada. Dadah. Ini biasanya nih